Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 311.1. Kerangka itu dengan cepat berubah menjadi hijau kehitaman. Tepat setelah itu, ia mengeluarkan suara deras dan menyakitkan yang membuatnya seolah-olah itu bisa runtuh kapan saja. Saat Huo Yuhao terus melantunkan mantra, aliran udara abu-abu terus melonjak dari tubuhnya, mengalir ke kerangka hitam di depannya. Setelah menyerap aliran udara ini, kerangka itu mulai terhuyung-huyung. Namun, itu hanya terus terhuyung-huyung, dan tidak runtuh. Semua orang tidak bisa tidak merasa heran ketika menyaksikan adegan ini. Apakah 66 tidak berencana menggunakan alat jiwanya untuk mengambil serangan 98? Bukankah dia jelas menggunakan kekuatan jiwa bela dirinya? Apakah jiwa bela dirinya skeleton? Selanjutnya, apakah dia memanggil kerangka di luar tubuhnya? Namun, mengapa tak satu pun dari jiwanya berdering yang memperkuat pertahanan kerangka itu? Sementara semua orang tercengang, Huo Yuhao sendiri agak heran. Ketika dia menggunakan seni necromantik yang diberikan gurunya kepadanya, dia merasa itu agak tidak sesuai dengan mata rohnya. Kekuatan spiritualnya relatif kuat sekarang. Saat dia merasakan sesuatu yang tidak beres, dia segera menarik mata rohnya bersama dengan cincin jiwanya. Selain itu, dia tiba-tiba merasa seolah-olah sesuatu dalam benaknya telah hancur. Tepat setelah itu, dia merasakan jejak pencerahan, bersama dengan sejumlah besar informasi yang memenuhi laut spiritualnya. Kemunculan tiba-tiba dari begitu banyak hal menakjubkan dalam pikiran seseorang pasti akan membuat orang lain bodoh. Namun, Huo Yuhao adalah orang yang telah menumbuhkan kekuatan spiritualnya ke dunia nyata yang tidak material. Setelah beberapa saat terheran-heran, dia segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk sementara menyegel potongan-potongan informasi seperti memori ini di laut spiritualnya. Pada saat yang sama, dia terus melantunkan mantranya. Adegan aneh mengejutkan seluruh hadirin. Di bawah mata semua orang yang hadir, sebuah cincin jiwa abu-abu diam-diam bangkit dari kaki Huo Yuhao. Benar, cincin jiwa abu-abu yang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Begitu itu muncul, sepertinya semua cahaya di dalam aula emas telah menghilang. Sosok jangkung dan samar muncul di belakang punggung Huo Yuhao. Meskipun itu hanya bayangan hitam, dan fitur wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, aura tak terbatas yang datang darinya mengejutkan seluruh bidang. Praktis semua orang yang duduk di tengah ruang VIP berdiri pada saat yang sama, ekspresi mereka yang membingungkan. Bahkan wakil pendiri perempuan tidak terkecuali dalam hal ini. Mereka semua dengan cepat pindah ke jendela, menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao merasakan indranya segera berubah begitu cincin jiwa abu-abu muncul. Berbagai mantra hukum ilahi necromancy yang diberikan Calamity Necromancer Electrolux kepadanya di masa lalu mulai muncul dengan jelas dalam benaknya. Setiap mantra muncul seperti konstruk atau model, dan mantra yang awalnya berlebihan sepertinya lebih pendek. Sekarang, dia akan bisa melantunkan mantranya selama dia mengikuti model-model itu di dalam benaknya. Huo Yuhao mengangkat perisai dengan tangan kanannya. Karena jeda singkat yang dia miliki, kerangka hitam di depannya telah meledak dengan ledakan dan berubah menjadi pecahan kecil karena meriam dekomposisi korosif. Muatan meriam kemudian mendarat di adjudikasi peradilannya praktis pada saat yang sama. Tanpa diduga, Huo Yuhao menaruh perisainya dan meletakkannya di kakinya. Pada saat ini, akhirnya dia melihat abu-abu mematikan di matanya. Sebagai orang yang berada di atas panggung, 98 adalah orang yang paling bisa merasakan perubahan aura Huo Yuhao. Ini adalah perasaan tersedak yang membuatnya seolah-olah tenggorokannya dihancurkan, dan tekanan yang sangat besar dan keheningan yang mematikan membuatnya agak tercekik. Dia hanya bisa meningkatkan jumlah kekuatan jiwa dalam meriam dekomposisi korosifnya dan berharap itu bisa mengeluarkan Huo Yuhao. Setelah meletakkan perisainya, Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya. Dengan mengetuk lembut udara, dia mulai mengucapkan mantra sekali lagi. Dia merasakan kekuatan jiwa di tubuhnya berkeliaran dengan cepat, dan kekuatan spiritual di benaknya melonjak keluar dengan deras. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang secara bersamaan menarik kekuatan spiritual dan jiwa di tubuhnya. Sebuah pintu besar, hitam pekat muncul di depan Huo Yuhao tanpa peringatan sebelumnya, dan keluarnya meriam dekomposisi korosif beberapa inci darinya jatuh tepat ke pintu itu.
Pintu besar itu tampak setipis bulu, tetapi dekomposisi korosif itu berhenti bergerak setelah jatuh ke dalamnya, seolah-olah jatuh dengan cepat. Tepat setelah itu, lolongan sedih terdengar dari pintu itu. Dengan lambaian tangannya, pintu yang sudah jatuh ke tanah beberapa meter darinya langsung berdiri tegak. Sosok abu-abu melompat keluar dari pintu, langsung menuju ke arah 98. Ini adalah humanoid metalik hijau dengan sepasang sayap di punggungnya. Namun, itu tidak memiliki kepala. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat saya sangat heran, namun agak hingar-bingar. Dia menghentikan tembakan meriam dekomposisi korosifnya sejenak, lalu mengarahkannya ke zombie itu. Cici, ceritan yang menusuk telinga bercampur kabut beracun yang disebabkan oleh korosi di udara terdengar. Namun, zombie tanpa kepala hanya berhenti sejenak ketika menghadapi serangan 98-an. Tepat setelah itu, ia menyerbu ke depan, mengabaikan kekuatan destruktif dari meriam dekomposisi korosif. Tubuhnya lebih keras dari besi tuang. Mantra necromantik ini disebut gerbang spektral, dan pengaktifannya akan menciptakan pintu yang terhubung ke dunia bawah, memanggil hantu yang bisa membantu seseorang dalam pertempuran. Menurut ingatan bahwa Electrolux telah meninggalkannya, gerbang spektral dapat memanggil hantu yang kekuatannya bisa berkisar dari Master Jiwa Ortodoks 3 cincin hingga 6 cincin dari benua Douluo. Spektra spesifik yang akan dipanggil, di sisi lain, akan tergantung pada keberuntungan seseorang. Fakta bahwa zombie besi tanpa kepala bisa langsung mengambil meriam dekomposisi korosif benar-benar membuat Huo Yuhao tercengang. Namun, dia tidak berani bermain-main, dia dengan cepat merilis mantra necromantik lainnya. Cambuk abu-abu transparan muncul di hadapan Huo Yuhao. Dengan gelombang, itu menabrak zombie besi tanpa kepala. Segera, zombie tanpa kepala mengeluarkan pekikan sedih. Sinar cahaya yang identik dengan tekstur diambil dari tubuhnya, sebelum bergabung kembali ke dalamnya. Ini adalah cambuk kematian, senjata yang bisa langsung menyerang jiwa lawan. Jika itu digunakan pada hantu yang dipanggil sendiri, itu akan meningkatkan kekuatan tempurnya untuk jangka waktu singkat. Setelah diserang oleh Death Whip, warna perunggu muncul di kulit zombie tanpa kepala. Ini mengambil tembakan meriam dengan paksa, mencapai jarak 5 meter dari 98. Saat ini, 98 benar-benar merasa agak panik. Memukul dadanya dengan tangan kanannya, dia langsung melepaskan cincin jiwa putih yang melemparkan zombie tanpa kepala yang bergegas pergi. Tidak ada yang akan berpikir bahwa turnamen teknik elit jiwa akan berakhir seperti ini, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao juga melanggar peraturan. Bagaimanapun, chapter 6 memungkinkan penggunaan kemampuan master jiwa. Hanya saja, kemampuan Huo Yuhao terlalu aneh. Ini jelas keterampilan dari seorang guru jiwa jahat. Jika ini bukan turnamen bawah tanah, beberapa insinyur jiwa ortodoks di sana akan memanggilnya pertanyaan. Namun, ini adalah aliansi Duskwater, dan tidak ada yang bisa menghentikan taruhan untuk melanjutkan. Huo Yuhao jarang menggunakan sihir necromantik, tetapi itu membantu menyembunyikan identitasnya di dalam aula emas. Pada saat ini, keterampilan yang ia gunakan sihir ini mulai meningkat. Zombie tanpa kepala segera dibebankan ke depan lagi setelah didorong kembali. Sementara itu merawat 98, Huo Yuhao mulai melantunkan mantra lain. Cincin cahaya merah diam-diam muncul di bawah 98, naik ke udara. Tepat setelah itu, tengkorak merah gelap muncul di atasnya, dan gerakannya agak lambat. Ini adalah kutukan darah, mantra necromantik yang bisa memperlambat seseorang. Mantra ini memiliki sedikit menakutkan lainnya, begitu targetnya diserang, efek kutukan itu akan menyala, melukai dirinya bahkan lebih. Setelah mengucapkan mantra ini, nyanyian Huo Yuhao menjadi lebih jelas. Ketika nyanyian anehnya terus berdering, sosok cahaya ilusi di belakangnya menjadi lebih jelas. Orang bisa dengan samar-samar melihat bahwa sosok ini adalah hukum ilahi dari necromancy, Calamity Necromancer Electrolux. Secara alami, hanya Huo Yuhao yang dapat mengidentifikasi dia. Semua orang hanya bisa melihat gambar buram seorang tua. Kekuatan mantra necromantik biasanya sebanding dengan panjang mantra. Semakin lama bini, semakin kuat mantra itu. Rasa krisis yang intens menyelimuti 98. Namun, dia saat ini tidak punya cara untuk mengeluarkan Huo Yuhao. Zombie tanpa kepala itu terlalu cepat, dan tidak hanya tidak takut mati, itu bahkan sekuat baja. Yang paling bisa dia lakukan dengan alat jiwa yang dia buat selama turnamen ini adalah mendorongnya kembali, atau bahkan melukainya. Namun, dia tidak akan bisa mengeluarkannya.
98 juga mengerti bahwa dia perlu menggunakan beberapa kemampuan yang secara khusus kuat melawan zombie untuk mengeluarkannya. Namun, bagaimana dia menemukan alat jiwa yang secara khusus kuat terhadapnya sekarang? Nyanyian aneh Huo Yuhao seperti kutukan Fudo baginya. Saat ekspresinya terus berubah, 98 tiba-tiba berguling-guling di tanah, menghindari serangan zombie tanpa kepala. Tepat setelah itu, sinar cahaya meletus di belakang punggungnya. Momentum kuat yang diciptakan oleh pendorong jiwa di punggungnya mengirimnya terbang langsung menuju Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Invincible Barrier emas, dan belati hitam pekat muncul di tangannya. Belati ini adalah belati dekomposisi korosif, alat jiwa kelas 4 pertarungan jarak dekat. Setelah menyerang target seseorang, belati ini akan dengan cepat menimbulkan korosi dan membusuk tubuh lawan dan pertahanan luar, sampai menembus targetnya. Bukan hanya seorang insinyur jiwa yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh, dia agak mampu di bidang pertempuran jarak dekat juga. Soul Land 2 Chapter 311.2 Menghadapi gangguan tanpa henti zombie tanpa kepala, dia menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan selesai jika Huo Yuhao menggunakan bahkan satu keterampilan jiwa. Karena itu, ia terpaksa mengambil risiko karena putus asa. Melirik diri Huo Yuhao yang terikat kursi roda, dia tahu bahwa selama dia bisa mendekati yang terakhir dan mengganggu nyanyian misteriusnya, dia akan bisa mengakhiri pertarungan. Selama Invincible Barrier-nya ada, zombie tanpa kepala itu tidak akan bisa melukainya. Zombie tanpa kepala itu sangat kuat dan tangguh, tetapi tidak memiliki kemampuan di luar kedua sifat fisik ini. Meskipun itu mengejar 98 dari belakang dengan sekuat tenaga, itu tidak mampu menghentikan seseorang yang bepergian dengan kecepatan penuh menggunakan pendorong jiwa. Seberapa besar tahap turnamen? Hampir segera setelah menggunakan pendorong jiwanya, 98 mencapai Huo Yuhao. Dia mengayunkan pedangnya yang diisi ki ke bawah, lurus ke kepala Huo Yuhao. Ketika dia melakukannya, dia melihat jejak penyesalan melintas di mata Huo Yuhao, sebelum sebuah perisai besar tiba-tiba muncul dan menghalangi seluruh pandangannya. Lapisan cahaya hijau gelap langsung naik dari permukaan perisai. 98 menatapnya dengan penuh harap, siap untuk belati pembusukan korosifnya menembus perisai. Namun yang mengejutkannya, belatinya adalah yang tampaknya terkorosi ketika bersentuhan dengan perisai, seolah-olah ujung pisaunya telah tumpul. Segera setelah itu, cincin cahaya menyala di permukaan perisai dan mengirim 98 tubuh terbang seperti peluru meriam. Ini adalah alat jiwa kelas 7 yang dikenal sebagai Adjudication Shield. Huo Yuhao akhirnya menyelesaikannya setelah 10 jam kerja keras dan penggunaan Life Guardian Blade-nya. Dari 3 kemampuan yang dimilikinya, 2, refleksi dan penyerapan, hanya bisa digunakan pada objek material, mereka tidak berguna melawan energi apapun yang berbasis. Kemampuan terakhirnya, di sisi lain, disebut adjudikasi. Sama seperti 2 kemampuan lainnya, itu hanya bisa digunakan pada objek. Namun, adjudikasi adalah kemampuan yang telah diwariskan oleh Life Guardian Blade. Jika digunakan, itu akan langsung menyerap kekuatan hidup dari zat apapun yang saat ini bersentuhan dengan dan menghancurkannya. Kemampuan ini mampu mempengaruhi setiap dan semua alat jiwa kelas 7 dan di bawahnya, dan masih agak berguna terhadap alat jiwa di atas kelas 7, meskipun dengan efektivitas berkurang. Ini bisa dianggap sebagai kemampuan dewa untuk insinyur jiwa yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Dengan perisai ini di tangan, mengapa Huo Yuhao takut ada lawan yang dekat dengannya? Dia tidak berhenti melantunkan sejak awal pertempuran. Setelah jeda singkat ini, nyanyian Huo Yuhao sudah bertahan selama lebih dari 10 detik. Akhirnya, nyanyiannya berakhir. Ketika dia melakukannya, matanya berwarna ungu gelap, dan sosok besar di belakangnya membeku sesaat. Segera setelah itu, Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan menunjuk 98. Saat dia melakukannya, cahaya ungu gelap menutupi kulit 98. Anehnya, bahkan Invincible Barrier-nya tidak mampu memblokir sihir necromantik Huo Yuhao. Begitu cahaya ungu gelap menutupi tubuhnya, 98 mengeluarkan lolongan yang menyedihkan meskipun berada di dalam Invincible Barrier emasnya, dia merasa seolah setiap inci tubuhnya mencair. Dengan menyalurkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya, ia menemukan bahwa yang paling bisa ia lakukan adalah memperlambat pencairan. Begitu dia selesai membaca mantra ini, wajah Huo Yuhao menjadi agak pucat. Dengan pengalaman yang dia peroleh dari melemparkan beberapa mantra, dia menemukan bahwa mantra necromantik terutama bergantung pada kekuatan spiritualnya, mereka tidak banyak menguras kekuatan jiwanya.
Namun, spesialisasinya justru kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritualnya saat ini sebanding dengan kecakapannya dengan jiwa Douluo. Namun, bahkan dengan tingkat kekuatan spiritual ini, melemparkan mantra necromantik itu langsung menghabiskan hampir sepertiga dari total kekuatan spiritualnya. Kekuatan sihir necromantiknya bisa dilihat dari ini. Ini adalah Withering, sihir target tunggal yang sangat kuat. Itu langsung menghantam bidang spiritual target, pada gilirannya memicu kekuatan hidup target. Ini akan menciptakan transformasi unsur misterius yang mengarah pada target yang mencair dari dalam. Terlepas dari berapa banyak kekuatan yang dimiliki seseorang, seseorang hanya bisa menggunakan energi di dalam tubuh mereka untuk melawan Withering Huo Yu Hao. Jika mereka tidak mampu melakukannya, mereka akan layu dan mati. Selain itu, Withering bertahan selama 1 menit penuh. Melihat situasinya tidak berjalan dengan baik, Penatua ketiga, yang duduk di tengah ruang tunggu VIP, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia berdiri dan berteriak, 98 mengakui kekalahan. Akhiri keahlianmu dengan cepat. Petik 2. Dengan kilatan cahaya, Penatua ketiga kemudian muncul di atas panggung dan melayang di sana. Huo Yu Hao menggigil dalam hati, dia benar-benar agak berlebihan dengan penampilannya hari ini. Untungnya, dia hanya menggunakan kemampuan necromantiknya. Kamu siapa? Apa yang memberi Anda hak untuk membuat keputusan untuknya? Huo Yu Hao bertanya dengan acuh tak acuh. Jika tetua ketiga tidak peduli tentang reputasi aliansi Dusquater, dia akan langsung menuju ke penghalang jiwa. Sebaliknya, dia berteriak, saya gurunya. Maksud saya apa yang saya katakan? Anda sebaiknya mengakhiri serangan Anda sekarang. Petik 2. Tentu. Huo Yu Hao tidak bersikeras melanjutkan. Penatua yang berdiri di udara setidaknya harus menjadi Sol Douluo, dia adalah eksistensi yang belum bisa dia tangani. Dia mengarahkan jarinya pada angka 98 dan mengakhiri Witheringnya. Merasa seolah-olah kulitnya tiba-tiba berubah menjadi lumpur, yang terakhir segera kusut. Perasaan di mana-mana bahwa kulitnya mencair telah mengisi hati 98 dengan ketakutan. Pada kenyataannya, rasa sakit yang dia rasakan hanyalah sensasi palsu. Selama kekuatan jiwanya tidak habis, Withering tidak akan mengubahnya menjadi mayat yang layu. Perasaan menakutkan yang dimilikinya hanyalah salah satu efek Withering. Bagaimanapun, itu terutama serangan yang diarahkan pada jiwanya. Setelah kematian Electrolux, Huo Yu Hao adalah satu-satunya orang di dunia yang mampu menggunakan mantra necromantik. Siapa di dunia yang bisa memiliki pengalaman melawan serangan semacam ini? Huo Yu Hao memandang ke arah 3 wasit yang terkejut dan dengan bangga mengatakan, saya menang. Bawa hadiah saya untuk saya. Petik 2. Segera setelah penghalang pertahanan diturunkan, Penatua ketiga dengan cepat berjalan ke 98 dan membantunya bangkit. Setelah memeriksa tubuhnya dan memastikan bahwa dia tidak terluka, dia menghela nafas lega. Ketika dia kembali ke Huo Yu Hao, tatapannya agak heran. 3 wasit sudah melangkah ke atas panggung. Namun, mereka tidak berjalan menuju Huo Yu Hao. Sebaliknya, mereka ragu-ragu melihat ke arah Penatua ketiga. Pada saat itu, seorang Penatua lain melangkah ke atas panggung. Ini adalah orang yang sebelumnya disebut Penatua kedua di ruang VIP. Bawahanmu menyambut Tuan Aliansi. Semua wasit secara bersamaan membungkuk ke arah Penatua kedua. Bangun, mengapa Anda tidak memberi hadiah kepada teman kecil kami? Aliansi Dusquater kami selalu membanggakan diri atas kejujurannya, dan tidak akan pernah kembali pada kata-katanya. Penatua kedua, yang juga adalah Master Aliansi Dusquater, memiliki penampilan yang megah. Setelah menyisir rambut putihnya di belakang kepalanya, dia tersenyum ramah. Ini, dikombinasikan dengan janggut putihnya yang berkibar-kibar, membuatnya sehingga ia memberikan kesan yang baik kepada siapapun yang bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Saat dia berbicara, ketiga wasit tidak berani lagi. Mereka dengan cepat berjalan ke Huo Yu Hao dan menyerahkan berkat Hong Chen dan naga hijau kegelapan. Tidak, kamu tidak bisa memberikannya padanya. Itu Darkness Green Dragonku. 98 akhirnya terbangun pada saat ini. Ketika dia melihat apa yang terjadi, dia segera bangkit dan menyerbu. Huo Yu Hao mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya ke angka 98. Wajah yang terakhir segera menjadi pucat, dan dia merunduk ke samping. Huo Yu Hao menyeringai, tidak lagi. Jika Anda mau bertaruh, Anda juga harus rela mengakui kekalahan. Apakah Anda mencoba untuk mengingkari taruhan Anda di depan begitu banyak orang? Petik 2. Wajah tetua ketiga langsung berubah agak jelek. Dia meraih 98,
yang masih mencoba untuk menagih dan menamparnya. Apakah kehilangan muka di depan semua orang di sini tidak cukup? Ikuti saya kembali. Dengan itu, ia menyeret 98 panggung dan menghilang tanpa jejak. Ketua Aliansi Dusquatter tersenyum ketika dia berdiri di atas panggung. Halo teman muda, saya adalah pemilik dari Aliansi Dusquatter. Anda bisa memanggil saya Nangong Wan. Petik 2. Nangong Wan. Huo Yuhao agak heran ketika dia mendengar namanya, dia mengira Nangong Wan adalah nama seorang gadis. Salam, Tuan Aliansi Nangong. Saya senang bertemu dengan Anda. Dia akhirnya menarik eselon atas perhatian Aliansi Dusquatter. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun dari permukaan, fakta bahwa dia berbicara begitu ramah kepadanya setelah melihat sihir necromantiknya mengatakan banyak tentang dirinya. Nangong Wan tidak banyak bicara. Dia berbalik ke arah 3 wasit, baiklah, silakan dan mengumumkan akhir turnamen. Iya, wasit dengan keras mengumumkan, setelah kontes sengit, 3 besar Aliansi Dusquatter di turnamen elit teknik Elite Radiant City tahun ini telah diputuskan. Ketiganya adalah 66, 88, dan 96. Selain hadiah yang akan mereka terima hari ini, mereka juga akan menerima kesempatan untuk mewakili Aliansi Dusquatter kami di turnamen terakhir melawan 2 aliansi lainnya. Petik 2. Dengan ini, turnamen akhirnya berakhir. Ada orang-orang bahagia dan kecewa. Beberapa penjudi yang cukup berani untuk bertaruh pada Huo Yuhao mulai bersorak keras, yang lain, yang bertaruh pada orang yang salah, hanya bisa menggantung kepala dengan sedih. Nangong Wan menghampiri Huo Yuhao dan tersenyum. Teman muda, bisakah kita mengobrol sedikit? Ekspresi Huo Yuhao menjadi waspada dan dia berkata, tidak ada yang harus kita diskusikan. Saya hanya datang ke sini untuk memenangkan hadiah. Jika Anda ingin mengobrol dengan saya, datanglah dan saat itulah saya juara umum. Nah, menurut aturan turnamen, saya akan mengambil perisai yang saya buat ini. Bahkan ketika dia berbicara, dia sudah melihat ke arah hadiah di bawah panggung dengan kilatan serakah di matanya. Nangong Wan tersenyum sedikit, tentu saja tidak apa-apa. Karena adik tidak mau berbicara sekarang, kami akan mengobrol setelah Anda memenangkan turnamen keseluruhan yang mewakili Dusquatter Alliance kami. Ada sesuatu yang ingin saya katakan sebelumnya. Jika Anda memenangkan kehormatan ini untuk aliansi Dusquatter kami akan memberi Anda hadiah tambahan di atas hadiah dari turnamen keseluruhan. Petik 2. Itu lebih baik, Huo Yuhao menjawab. Pada titik ini, Heikaitu sudah melangkah ke atas panggung dan mulai mendorong kursi rodanya ke depan sehingga ia bisa mengklaim hadiahnya. Nangong Wan memicingkan matanya saat melihat Huo Yuhao, mengungkapkan ekspresi yang agak bijaksana. Semua pintu di aula emas sekarang terbuka lebar, memungkinkan berbagai penjudi untuk keluar. Setelah menonton turnamen sepanjang malam, semua orang merasa lesu. Begitu mereka mengambil hadiah mereka, Huo Yuhao, Heikaitu, Wang Donger, dan Nana semua berjalan kembali ke Hotel Kingse. Huo Yuhao tiba-tiba menyipit dan berkata, Dong kecil, bawa aku kembali ke pub yang kami kunjungi sebelumnya. Setelah mengambil 256 langkah, belok kiri ke gang. Cepat. Soul Land 2 Chapter 311.3. Wang Donger tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia secara alami mengerti mengapa Huo Yuhao sangat gugup, jadi dia memilih untuk tidak menanyakan tentang kemampuan yang dia gunakan sebelumnya. Dia terus maju sesuai instruksinya. Huo Yuhao menutup matanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah tepat 256 langkah, Wang Donger tiba-tiba mengambil kiri, dan diikuti oleh Heikaitu dan Nana. Ini adalah lorong hitam pekat tanpa lampu jalan. Saat mereka berempat diselimuti kegelapan, semua jejak mereka lenyap. Tanda pisah. Kingse Hotel, bawah tanah, Longe VIP. Guru, saya salah. 98 berlutut di depan penatua ketiga dengan wajah malu-malu. Ekspresinya dipenuhi dengan penyesalan dan rasa sakit. Sekarang dia telah kehilangan pahat-pahatnya, kemampuan insinyur jiwanya telah menurun setidaknya 20%. The Darkness Green Dragon telah menjadi harta yang tak ternilai. Penatua ketiga menatapnya dengan tenang dan diam-diam. 96 juga diam-diam berlutut di sebelahnya dengan kepala menunduk. Selain mereka bertiga, Aliansi Dusquatter Master Nangong Wan, wakil pendiri misterius, dan beberapa pria parubaya lainnya juga hadir di ruang VIP. Wakil pendiri, apa pendapatmu tentang pemuda itu? Nangong Wan bertanya dengan suara rendah. Sebuah kilatan misterius muncul di mata biru keabu-abuan wakil pendiri. Dia sangat menarik, dia merasa seperti apa yang kita cari. Petik 2. Nangong Wan heran.
Apakah kamu mengatakan bahwa dia mungkin? Wakil pendiri sedikit mengangguk. Ya, itu semacam perasaan misterius. Anda tidak menyadarinya, tetapi sebelumnya, jiwanya berdering tiba-tiba berubah. Dia awalnya memiliki 5 dari mereka, tetapi mereka tiba-tiba berubah menjadi satu cincin jiwa abu-abu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Anda harus menyadari bahwa bahkan sang pendiri dan saya tidak dapat melanggar aturan dari benua Douluo. Kita masih harus memiliki cincin jiwa yang sama dengan guru jiwa lainnya. Namun, dia membiarkan kita melihat sesuatu yang secara terang-terangan bertentangan dengan aturan-aturan ini, cincin jiwa kelabu, dan yang sangat unik pada saat itu. Cincin jiwa kelabunya ini membiarkannya menggunakan setidaknya 3 kemampuan berbeda berturut-turut. Jika setiap satu dari kemampuan itu adalah keterampilan jiwa, cincin jiwa abu-abu itu sangat istimewa. Berarti, pemuda ini sangat berarti. Petik 2. Nangong Wan berkata, saya sudah mengirim orang untuk membayangi dia. Mari kita lihat kemana dia menuju sekarang, dan dengan siapa dia berhubungan. Karena dia berani menggunakan kemampuan ini di depan kita tanpa ada keraguan, dia pasti memiliki semacam kekuatan yang mendukungnya. Dia pasti memiliki identitas lain, dia hanya menggunakan jiwa bela diri yang lebih biasa dari jiwa kembarnya untuk menyembunyikan yang jahat. Hanya saja, kita tidak tahu apa itu jiwa bela diri jahatnya. Petik 2. Wakil pendiri berkata, Anda melakukannya dengan sangat baik hari ini dengan secara tidak sengaja mengingatkannya. Saya akan segera melaporkan ini kepada pendiri dan melihat apa keputusannya. Petik 2. Iya. Saat dia mengatakan ini, seorang pria berpakaian hitam dengan cepat memasuki ruangan dan membisikkan beberapa kata kepada Nangong Wan. Sampah. Nangong Wan berkata dengan dingin. Mata wakil pendiri itu berkedut. Nangong Wan berkata, dengan agak malu, orang-orangku kehilangan semua jejaknya setelah mereka berbelok ke gang yang agak redup. Sebut saja Chen An. Petik 2. Iya, pria berpakaian hitam itu mundur, gemetaran ketika dia melakukannya. Setelah beberapa saat, Chen An dengan cepat masuk ke kamar dan berlutut. Aku memberi hormat kepada Master Aliansi. Fakta bahwa Chen An telah mampu menjadi manajer aula emas secara alami berarti bahwa Nangong Wan sangat mempercayainya. Yang terakhir mengerutkan alisnya. Ceritakan semua yang kamu tahu tentang 66. Kepercayaan Chen An untuk Huo Yuhao semakin bertambah setelah melihat kekuatannya yang menakutkan di turnamen sebelumnya. Dia juga tahu bahwa Master Aliansi akan memiliki beberapa pertanyaan setelah menyaksikan adegan sebelumnya, jadi dia menyiapkan beberapa hal untuk dikatakan. Dia buru-buru menjawab, 66 dan saudaranya 88 ini menarik minat saya saat mereka berjalan masuk. Dia kemudian mulai menjelaskan kepada Nangong Wan bagaimana Huo Yuhao membunuh seseorang di aula emas, dan bagaimana dia bertaruh bersama partisipasinya dalam kompetisi. Dengan menceritakan 90% dari keseluruhan cerita dan melemparkan beberapa bohong, dia mampu dengan sembunyi menyembunyikan hubungan yang lebih dalam antara dia dan Huo Yuhao. Secara alami, dia tidak akan menyebutkan fakta bahwa Huo Yuhao memintanya untuk membantu membeli beberapa logam langka. Setelah mendengarkan penjelasannya, Nangong Wan menoleh ke arah wakil pendiri dengan ekspresi yang jauh lebih baik di wajahnya. Berdasarkan apa yang saya lihat, tujuan utama Tang Wu ini adalah untuk menghasilkan uang dan mendapatkan beberapa logam langka. Akan lebih mudah bagi kita untuk berbicara dengannya jika kita memiliki sesuatu yang dia inginkan dari kita. Dia pasti akan datang lagi untuk kompetisi terakhir. Pada saat itu, mengapa saya tidak mengobrol dengannya dan membawanya masuk? Petik 2. Wakil pendiri itu mengangguk. Aku akan mengamatinya lewat pada hari itu. Setelah saya kembali, saya akan melihat apa yang dipikirkan pendiri tentang dirinya. Mungkin sang pendiri bahkan akan datang untuk melihatnya secara langsung. Saya harap dia orang yang selama ini kita cari. Petik 2. Tanda pisah. Brilliant Delight Hotel. Pintu terbuka tanpa suara, dan sesosok tanpa bentuk dengan cepat masuk sebelum dengan diam-diam menutup pintu. Hanya setelah hari itu ditutup, 4 sosok muncul dari dalam kekosongan. Cahaya yang mengelilinginya sedikit berubah, setelah itu semuanya kembali normal. Ketika itu, Nana dan Wang Dongar berbalik ke arah Huo Yuhao. Secara alami, Huo Yuhao tahu bahwa mereka bertiga dipenuhi dengan pertanyaan. Setelah merenung sejenak, dia berkata, apakah kalian bertiga mempercayai saya? Jika ya, jangan tanya. Jika saya ingin berbohong kepada Anda, saya bisa saja mengatakan kepada Anda bahwa saya menggunakan imitasi untuk melakukan itu, tetapi saya tidak melakukannya. Namun, apa yang bisa saya katakan adalah bahwa saya bukan penguasa jiwa jahat. Petik 2.
Heika itu menepuk bahu Huo Yuhao dan melepas topengnya, menyamar, dan melapisi. Saya lelah. Saya akan istirahat. Saudara junior, kamu harus istirahat juga. Dia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kepercayaannya pada Huo Yuhao. Kakak kedua, ini untukmu. Huo Yuhao melemparkan seikat hijau tua ke arahnya. Mata Heika itu berbinar. Dia tidak menolak dan meraih naga hijau kegelapan. Terima kasih, saudara junior. Dengan itu, dia meninggalkan ruangan dengan senyum di wajahnya. Nana mengangguk, ya, matahari akan segera terbit. Saya lelah juga. Tuan, Anda harus beristirahat dengan baik. Lalu, aku akan pergi. Pada kenyataannya, Nana tahu beberapa hal tentang tindakan Huo Yuhao sebelumnya karena dia sebelumnya telah membantu membersihkan jiwa ayah dan ibunya. Karena itu, dia tahu bahwa dia agak mampu di bidang jiwa. Mereka sudah pergi. Tutup pintu. Wang Donger membantu Huo Yuhao melepas penyamarannya. Yuhao, aku tidak setuju. Kalimatnya yang membingungkan membuat Huo Yuhao tertegun. Apa yang tidak kamu setujui? Wang Donger menatap dalam-dalam ke matanya, dan pandangan pantang menyerah muncul di matanya yang indah. Saya tidak setuju Anda mencoba memasuki lingkaran dalam gereja Roh Kudus. Saya dapat mengabaikan asal-usul kekuatan Anda itu, tetapi sebaiknya Anda jelaskan bahwa saya sama sekali tidak akan setuju Anda memasuki lingkaran dalam gereja Roh Kudus. Petik 2. Seluruh tubuh Huo Yuhao bergetar, dan dia memandang ke arah Wang Donger dengan ekspresi kaget. Kamu, bagaimana kamu tahu? Wang Donger mendorong kursi rodanya ke tempat tidur, lalu membantunya melepas pakaiannya. Setelah itu, dia membantunya ke tempat tidur dan membaringkannya. Setelah itu, dia melepas mantelnya, mengubur dirinya dalam selimut, dan memeluk Huo Yuhao dengan erat. Aku tidak menyadari apa yang kamu coba lakukan pada awalnya, tapi aku akhirnya mengerti setelah melihat kemampuan khusus yang kamu gunakan sebelumnya. Anda tidak hanya mencoba mendapatkan logam langka dengan berpartisipasi dalam turnamen bawah tanah ini, itu hanya salah satu tujuan Anda. Tujuan sejati Anda adalah memanfaatkan hubungan antara aliansi Duskwater dan Gereja Roh Kudus untuk menyelinap masuk. Apakah saya benar? Itu karena kemampuanmu yang mirip dengan tuan jiwa jahat yang membuatmu begitu percaya diri. Anda tahu sejak awal bahwa orang-orang dari Gereja Roh Kudus tidak akan melakukan apapun kepada Anda setelah mereka melihat kemampuan Anda. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas ringan. Kamu terlalu pintar, Donger. Wang Donger memeluknya dengan erat dan berkata dengan suara tegas yang tidak normal, karena itu, saya tidak setuju. Meskipun Anda memiliki imitasi Anda, dan meskipun saya dapat membantu Anda menyamar, tidak tahukah Anda bahwa ada terlalu banyak orang di Gereja Roh Kudus yang akrab dengan Anda? Tidak perlu menyebutkan orang lain, bahkan Guru Xiaoya dapat dengan mudah mengenali Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melarikan diri dari organisasi yang sangat kuat begitu penutup Anda meledak? Petik 2. Huo Yuhao terdiam sesaat. Seseorang harus melakukannya. Hal yang paling menakutkan tentang Gereja Roh Kudus bukanlah kekuatan mereka, tetapi rahasia yang mereka miliki. Kita tidak tahu bagaimana Gereja Roh Kudus terstruktur, atau seberapa kuat mereka sebenarnya. Dalam situasi seperti ini, kami menganggap mereka buta. Pada hari ketika Gereja Roh Kudus memutuskan untuk tampil, kita akan dihadapkan dengan ancaman kehancuran. Saya bisa menjamin Anda bahwa mereka hanya memiliki dua target, Sekte Tubuh, dan Akademi Shrek. Akademi telah memberi kita begitu banyak, jadi aku ingin melakukan sesuatu untuk Akademi. Jangan khawatir, setelah saya mendapatkan pemahaman dasar tentang pekerjaan batin mereka, saya akan keluar. Kalian semua orang harus tahu bahwa aku melakukan sesuatu dengan benar. Petik 2. Huo Yuhao masih berusaha menghibur Wang Donger. Wang Donger dengan keras bangkit dan menekan tubuh Huo Yuhao, menyisakan beberapa inci di antara dia dan dia saat dia menatap matanya. Dia menekankan setiap kata dengan jelas ketika dia berkata, karena saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak bisa melakukannya, Anda tidak bisa melakukannya. Hidupmu adalah milikku, itu milik saya, Wang Donger. Kamu bisa pergi jika kamu mau, tetapi hanya atas mayatku. Petik 2. Saat Huo Yuhao menatap ke dalam pandangannya yang keras kepala dan pantang menyerah, dia merasakan tubuh wanita itu menekan tubuhnya. Tubuh Wang Donger sangat lembut, dan sepertinya mereka berdua telah menyatu bersama saat dia berbaring di atasnya. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan melingkarkannya di pinggang Wang Donger yang ramping, menghela nafas dengan lembut. Donger, Hu. Tanpa memberinya kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata pun, Wang Donger secara dominan mencium bibirnya, mengunci kata-kata yang ingin ia ucapkan.
Mata Huo Yuhao melebar setelah merasakan ciuman Wang Donger yang sedikit canggung, tetapi bibirnya dengan lembut meleleh ke bibirnya segera setelah itu. Huo Yuhao menutup matanya dan hanya memegang pinggangnya. Pada saat ini, satu-satunya yang ingin ia lakukan adalah menikmati kelembutannya. Sama seperti ini, keduanya terus saling berpelukan erat. Ciuman mereka bertahan untuk waktu yang sangat lama. Berjanjilah padaku, oke. Wang Donger terengah-engah saat dia berbaring di dadanya. Suaranya menjadi lembut, tetapi sekarang membuatnya ingin bertindak lembut terhadapnya. Oke, aku janji. Huo Yuhao menghela nafas ringan. Pada akhirnya, dia kebobolan padanya lagi. Wang Donger segera mengangkat kepalanya dengan penuh semangat. Betulkah? Anda tidak diizinkan untuk kembali pada kata-kata Anda. Petik 2. Ya, Huo Yuhao tersenyum padanya. Wang Donger dengan bersemangat bergerak ke atas dan dengan erat memeluk lehernya dengan ekspresi bahagia.